Inilah cara Tuhan. Jadi lagi-lagi kita jangan pernah merasa rugi kalau Tuhan pakai kita. Baik di KBG, di lingkungan, di paroki, di mana-mana saja. Tuhan akan balas 100 kali lipat. Begitu sampai di dia, lari lewat, lari lewat, lari lewat. Sampai akhirnya dia dibebaskan. Ini, Tuhan selalu membalas pemberian diri kita. Satu kali, waktu usia sekitar 50-an atau 60-an tahun, dia jatuh dari pohon setinggi 7 meter. Gara-gara pergi petik sirih itu. Sirih untuk makan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Meninggalkan apa yang bagi kita itu sudah memberikan kenyamanan, itu pekerjaan yang tidak mudah. Tapi kalau orang berani melakukan itu adalah sebuah investasi terbesar dan terbaik untuk masa depan hidup di dunia ini, juga masa depan hidup di akhirat. Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian, juga Pak Arsianto sekeluarga yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita menyimak bacaan suci pada hari ini, sebenarnya ada 2 versi bacaan yang dipakai. Kalau bacaan misa harian yang kami sudah dirayakan di gereja tadi, itu ambil dari Katolik itu dari kitab Ulangan dan Injil tentang Yesus meminta Petrus membayar pajak. Tapi malam ini kita pakai khusus dari peringatan wajib Santa Clara dari yang sudah kita dengar. Bagaimana Paulus berbicara kepada umat di Filipi dan bagaimana Yesus memberikan garansi kepada Petrus yang khawatir dan gelisah karena sudah meninggalkan segala sesuatu yang membuat mereka nyaman, tiba-tiba harus ikut Yesus dan jaminannya tidak jelas begitu menurut pandangan Petrus. Nah, malam hari ini kita coba memaknai 2 bacaan ini dalam konteks perayaan Ekaristi yang kita rayakan di rumahnya Pak Arsianto sekeluarga. Saya kan belum kenal baik Pak Arsianto. Tadi di jalan saya coba tanya, Mas, aslinya dari mana? Dari Surabaya. Sudah lama di sini. Sudah 5 tahun, Romo. Dia sudah lebih lama dari saya. Lalu, pas COVID ya, punya cerita sedikit, ada yang menarik. Ketika mereka dipindahkan ke Lombok, yang ada dalam bayangannya senang ke Lombok karena Lombok itu alamnya indah. Tapi di dalam hati kecil mereka tersimpan sebuah persoalan yang hanya mereka yang tahu ya. Bahwa setelah 6 tahun menikah, mereka hampir 7 tahun menikah, belum punya anak. Tapi kemudian pindah ke Lombok. Jadi mereka ini ke Lombok katanya, benar atau tidak nanti ditanya ya. Ini kan cerita di perjalanan. Ya, untuk lebih refreshing lah dalam pekerjaan. Kemudian istri juga harus meninggalkan pekerjaan di Surabaya untuk mengikuti suami. Memang berat mengikuti suami ketika belum
punya buah hati macam merasa rugi gitu ya. Kamu merasa rugi atau tidak itu urusan kamu. Tapi yang menariknya begini, begitu sampai di sini, malahan mereka dikasih karunia 2 orang anak. Lalu kan saya tanya, sudah punya berapa orang anak? 2. Ternyata lahir di Lombok. Maka Lombok bagi mereka adalah berkat bagi hidup berkeluarga. Tentu ceritanya tidak seperti sekarang, kalau seandainya dulu tidak pindah dari Surabaya ke Lombok. Tapi inilah cara Tuhan untuk menjawab ketika di bagian awal tadi saya bilang, kalau mau sukses, tinggal apa? Jangan takut untuk meninggalkan dan menanggalkan zona nyaman yang mungkin bagi kita di dunia itu memberikan kita rasa aman dan nyaman. Orang kalau mau sukses dan menerima berkat serta menjadi berkat, harus keluar dari zona nyaman. Anak-anak yang mepet terus dengan orang tua itu tidak mau keluar dari zona nyaman. Nanti susah dia. Tidak bisa pergi merantau, tidak bisa lepas dari genggaman anak, dan mentalnya itu bisa lebih kerupuk. Seperti kata dalam tempurung. Tapi kalau anak-anak yang dilepas begitu saja, dia lebih tangguh dan dia kan itu yang membuat dia mau bergaul dengan siapa saja. Nah, kalau kita kembali ke cerita kitab suci, Abraham itu mendapat berkat dan menjadi berkat ketika dia keluar dari keadaannya. Allah bilang apa? Kamu pergi ke tempat yang jauh. Nanti di sana kamu akan menerima berkat dan menjadi berkat. Sekarang kan kita hidup dari Abraham yang punya berkat. Demikian juga Yesus. Yesus itu menjadi berkat itu bukan karena di Nazaret. Dia kan bahkan ditolak di kampung asalnya. Tapi menjadi berkat di Kapernaum, di Yerusalem, di tempat di luar tempat asalnya. Itulah kenapa itu Yesus suka sekali memanggil dan mengutus para murid pergi keluar dari zona nyaman supaya dia mendapat berkat dan menjadi berkat untuk sesama. Maka dalam titik ini kita bersyukur menjadi perantau. Karena dengan keluar dari kampung halaman yang bagi kita memberikan zona nyaman, kita bisa mendapat lebih banyak berkat dan bisa menjadi berkat untuk sesama. Siapa yang lahir di Lombok dari yang ada di sini? Coba angkat tangan. Yang asli lahir di Lombok. Lahir di Lombok. Jadi tidak banyak, hanya sedikit. Rata-rata perantau. Dan kata orang, waktu kerusuhan 171, Lombok tidak bisa maju kalau orang dari luar itu diusir semua. Benar kan? Termasuk pada mereka kalau jadi pulang ke Jawa, gereja juga tidak begini. Siapa yang bisa menghidupkan? Nah, mereka Pak Arisyanto sekeluarga seperti saya bilang, untung mereka mau keluar dari Surabaya. Surabaya siapa tidak nyaman tinggal di sana secara ekonomi dan finansial. Apa-apa ada ya pasti berat pertama pindah tuh. Sampai sekarang, sampai sekarang masih rasa berat. Padahal mungkin karena rumahnya belum diberkati. Jadi kita dengan berkat ini supaya mereka nyaman di rumah ini dan menerima itu sebagai berkat. Karena seperti yang saya bilang tadi, ya memang Lombok ini kalau dengar dari luar, untuk kita yang berpikir Lombok itu kita sebagai kaum minoritas pasti takut ke sini. Tapi kalau kita masuk di dalamnya dan kita menempatkan diri sebagai orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan supaya dapat banyak berkat dan menjadi berkat untuk orang lain, disitulah kita bangga bahwa beruntung kita dibawa ke sini. Seringkali saya bilang kepada teman-teman dari Manggarai, kita itu di tempat dimanapun kita dipanggil dan diutus, memang dari sana kita merantau. Tapi di balik itu, kita adalah orang-orang yang diutus untuk menjadi misionaris. Yang penting kalau sudah di tempat perantauan, jangan lupa ke gereja. Aktif di gereja, terlibat di gereja. Dan coba lihat, kalau kita tidak merantau, gereja tidak bisa hidup dan bertumbuh dan berkembang. Seperti juga di Lombok ini. Itulah kenapa Yesus berani mengatakan kepada Petrus, tidak usah kau khawatir Petrus, ketika saya panggil kamu meninggalkan segala-galanya, dan kamu rasa itu sebuah kerugian, nanti saya balas. Kamu akan menerima 100 kali lipat dari apa yang kamu tinggalkan dan tanggalkan itu.
Yang penting ikut dengan hati yang tulus. Dan bahkan Petrus dan Paulus ini kan dua rasul besar. Petrus dalam bacaan pertama tadi juga bercerita tentang pengalaman hidupnya. Bahwa jangan lagi lihat ke belakang, terus menatap ke depan. Karena kalau melihat ke belakang, dia punya rekam jejak tidak bagus. Dia akan penjahat dan pembunuh. Tapi dia tidak terlalu banyak melihat ke belakang. Belajar dari masa lalu itu penting, tapi jangan terlena dengan pengalaman masa lalu yang membuat kita lupa bahwa masa depan masih ada untuk kita kejar dan lebih baik untuk kita gapai. Orang kan gagal itu karena terlalu kebaperan dengan masa lalu. Dulu kan saya begini begitu. Ya sudah, itu kan dulu, tidak akan terulang lagi. Bila perlu belajar dari pengalaman buruk dulu itu untuk kita belajar ke depan. Kan ada istilah experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kita semua punya pengalaman dan mari kita belajar dari pengalaman itu, dan itu adalah guru untuk kita belajar lebih baik lagi. Orang kudus yang kita rayakan dan kita peringati dalam gereja itu punya rekam jejak masa lalu yang tidak bagus-bagus amat. Bisa lebih buruk dan lebih jahat dari kita. Seperti Paulus kan pembunuh, penjahat, preman, lengkap di dia. Tapi jadi rasul, jadi orang kudus. Kenapa? Yang penting ada hati yang terarah kepada Tuhan dan total dan tulus mengikuti Tuhan. Dia kan punya masa lalu. Dan dalam bacaan pertama dia bilang, sudah, jangan lihat ke belakang terlalu banyak. Lihat ke depan. Dan dia melihat ke depan. Sehingga kemudian kan dia menjadi rasul para bangsa. Di gereja dan iman Katolik, kalau tidak ada Paulus, kita tidak kenal Yesus Kristus. Kenapa? Yang berani membawa kabar Injil tentang Yesus keluar lingkup Yahudi atau Timur Tengah, cuman Paulus. Petrus kan orang Yerusalem, orang Yahudi dia hanya berani di dalam saja, tidak berani keluar. Hanya karena Paulus dia berani. Dan ada beberapa contoh keberanian Paulus itu yang membuat dia Tuhan pakai. Coba waktu dia ke Yunani. Yunani kan negara filsafat, negara banyak dewa. Dan di Yunani waktu itu, orang boleh berbicara di mana-mana, di pasar, di tempat-tempat umum. Dan apa yang Paulus buat? Dia pergi ke kota Athena, kota terbesar di Yunani. Dia ambil podium, dia bicara bagaimana? Hei, saudara-saudara, saya tahu kamu itu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Rugi. Sekarang saya mau memperkenalkan kepada kamu Allah yang benar. Jangan sembah-sembah berhala. Coba, di kandang orang loh, dia berani omong begitu. Lalu setelah dia omong apa, orang bilang, jangan dengar itu orang gila omong, lagi gila itu. Tapi tidak apa-apa untuk dia. Apa yang terjadi? Ya, kita mengenal Kristus karena Paulus berani berbicara. Atau kalau orang yang belajar filsafat kayak Frater, mereka itu dulu orang-orang seperti Aristoteles, itu kan dianggap orang gila pada zamannya. Karena mereka berpikir, berbicara, lalu orang bilang, apa yang dengar itu orang gila omong. Tapi apa kemudian? Mereka punya pemikiran itu banyak dipakai dan dipelihara. Sama juga dengan Yesus. Dulu Yesus kan dianggap orang gila. Bahkan ada orang yang menganggap dia kerasukan iblis. Tapi coba lihat sekarang. Mereka cari semua. Saya juga kalau menjadi pastor di paroki-paroki itu, saya lebih suka dianggap sebagai pastor yang gila. Tidak apa-apa. Nanti setelah saya pindah, baru kau tahu bahwa yang saya omong itu berguna. Dan memang Yesus begitu. Artinya kita juga Bapak Ibu, dalam hidup nggak apa-apa orang bilang kita begini, begitu. Yang terpenting, kita tetap punya hati yang tulus kepada Allah dan jangan pernah merasa rugi kalau Tuhan pakai kita. Itu paling penting. Jangan pernah merasa kita rugi karena Tuhan pakai kita. Petrus kan hari ini merasa rugi. Tapi Yesus bilang apa Petrus? Tenang. Saya akan memberikan 100 kali lipat dari apa yang kau tinggalkan. Jadi Bapak Ibu kalau diminta jadi lektor, jadi mesdinar, jadi kalau Pak Dewarman kan mereka sudah tahu rasanya tuh bagaimana menjadi alat di tangan Tuhan. Pak Mikel mereka. Memang ada orang yang merasa tidak mau jadi pengurus kaling, tidak mau terlibat di gereja karena nanti potong waktu kerja, rugi dia punya usaha. Ya itu kan cara berpikir kita. Yang pasti mata Tuhan tidak tertutup untuk membalas setiap pemberian diri kita. Nah, terakhir saya mau sharingkan sedikit cerita tentang
kami punya bapak-bapak. Saya punya bapak tua yang 30 tahun dia jadi ketua dewan stasi di kampung. Padahal banyak guru di kampung itu, tapi mereka tidak mau. Dia terima saja. Dan zaman itu, dia dikasih cap masuk anggota PKI juga. Karena zaman-zaman tahun 65 itu kan siapa yang dianggap pintar, diambil, dicatat, masuk. Dan dia termasuk. Setiap menjelang 17 Agustus kan mereka dibawa ke kabupaten untuk disiksa, disuruh berkelahi, disuruh makan kotoran. Dia waktu itu sebagai ketua dewan, dia pergi. Sampai di lapangan, dia bawa dengan salib, dia taruh di langit-langit ininya, lidahnya, di langit-langit ini, mulutnya. Begitu sampai di dia, lari lewat, lari lewat, lari lewat. Sampai akhirnya dia dibebaskan. Ini, Tuhan selalu membalas pemberian diri kita. Satu kali, waktu usia sekitar 50-an atau 60-an tahun, dia jatuh dari pohon setinggi 7 meter. Gara-gara pergi petik sirih itu. Sirih untuk makan sirih seperti Romo Cece mereka itu. Jadi dia pergi petik, lalu jatuh. Jatuh tidak mati. Memang bengkok, kemudian dia punya pinggang. Tapi tidak mati. Setelah itu, dia kerja lagi. Jadi dewan lagi, jadi dirgen lagi, pimpin kor. Jadi inilah cara Tuhan. Jadi lagi-lagi kita jangan pernah merasa rugi kalau Tuhan pakai kita. Baik di KBG, di lingkungan, di paroki, di mana-mana saja. Tuhan akan balas 100 kali lipat. Dan hari ini juga saya mau katakan kepada Pak Arisyanto dan sekeluarga, tadi ibunya bilang masih susah meninggalkan Surabaya. Ya sudah, jangan terlalu menoleh ke Surabaya. Menataplah Lombok untuk masa depan terbaik bagi hidup berkeluarga dan anak-anak. Karena toh kalau kita pikir-pikir, kenapa setelah di Lombok baru Tuhan kasih kita anak? Karena Tuhan mau pakai anak kita untuk muridnya di Pulau Lombok. Dan kemanapun mereka ke depan, orang akan lihat, oh ini kelahiran Lombok, bukan kelahiran orang Surabaya. Bangga kan kalau sampai orang Katolik kelahiran Lombok jadi besar di mana-mana. Termasuk kamu kan? Jadi selalu saya bilang, tidak ada orang tidak ada bilang Katolik itu impor di Lombok. Tidak. Mereka yang lahir di Lombok, mereka adalah orang Lombok. Bukan orang dari luar lagi, Pak. Kau bapak dari Manggarai, dari mana? Tidak. Kamu sudah lahir di Lombok, kamu adalah putra-putri Lombok. Kamu punya pusat itu ditanamkan di sini. Jadi kalau orang bilang, kamu pendatang, tidak, kami kelahiran Lombok. Kami juga orang, jadi kamu sekarang tuh orang Katolik Lombok. Dan Tuhan mau pakai kamu ke depan untuk membesarkan Tuhan di mana saja. Sehingga kemana-mana kamu pergi, dari mana? Dari Lombok. Oh, berarti Muslim? Tidak, Katolik juga ada. Jadi inilah, yang paling penting untuk kita tentu, jangan pernah merasa rugi kalau Tuhan mau pakai kita. Itu kata kuncinya. Karena Tuhan pakai kita, Tuhan juga pasti membalas segala pemberian diri kita, bahkan lebih besar dan lebih berlipat-lipat dari yang dapat diberikan oleh dunia dan manusia. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kita lanjut. Yesus penebus, sudilah doakan kami pada Yesus.